Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, pada siang hari ini saya bersama moge yang jadi favorit banget di anak-anak adventure, yaitu BMW R1250 GS. Dan ini yang versi terbaru, versi 2023, yang mana ini adalah tepatnya R1250 GS Trophy Adventure. Nah, ini spesialnya apa sih di model yang 2023 ini? Simak sampai akhir, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, sebenarnya R1250 GS Trophy Adventure ini basicnya masih mirip dengan versi yang tahun sebelumnya ya. Ini yang kodenya K51, yang tankinya gede. Bedanya adalah tentu saja yang diperbarui salah satunya adalah warna. Ini salah satu pilihan warna yang baru sekarang. Jadi warna dasarnya putih, tapi ada stripping merah dan biru-birunya itu biru tua dan doff teman-teman strippingnya. Jadi warnanya kombinasi kayak khasnya M Division ya. Jadi kesannya tuh sporty tapi juga seger, tapi juga ada mewah-mewahnya gitu. Nah, kayak gimana sih detail dari motor favoritnya para adventurer ini? Nah, kita sekarang detailin aja dari depan, kita lihat fitur-fitur andalannya kayak gimana. Langsung aja yuk mendekat ke sini kameranya. Oke, dari depan tuh saja langsung kita temukan windshield yang lumayan lebar dan ini bisa di setel teman-teman. Nyetelnya manual, jadi ada putaran di sisi belakang kanannya, diputar aja. Nah, ini bisa naik turun gini sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Misal orangnya jangkung tinggal ditinggiin, atau lagi kepengen nggak kena angin tinggiin, atau lagi kepengen gerah tinggal diturunin. Ini manual. Kemudian di bawahnya ini terdapat lampu utama yang bentuknya masih khasnya BMW ya, ada agak bulat dan lonjong. Cuma yang versi baru ini ternyata ini dapat versi halogen. Nah, ini infonya adalah ini salah satu efek dari waktu ada krisis chip semikonduktor. Mereka akhirnya bikin lampu yang harusnya LED terpaksa jadi pakai halogen. Nah, ini. Tapi kalau buat adventure ya, buat berusukan kemana-mana, kalau jalanannya kadang berkabut, sebenarnya pakai halogen lebih cocok ya, karena lebih tembus ke kabut. Tapi untuk kesan modernnya jadi kurang sih, lebih keren yang LED. Oke, bawahnya tuh saja ini ada yang ala-ala moncong bebek ya, yang udah jadi trademarknya sebuah motor adventure, pasti ada begini ya. Bahkan sampai di motor lokal kayak CB150X pun mengadopsi ala-ala moncong bebek. Cuma ini unik ya, ternyata bolong ya, dan ada dua warna. Yang ujung ini yang bener-bener kayak ujungnya moncong bebek, warna hitam, lalu belakangnya putih dengan warna glossy. Oke, kita turun ke bawahnya, kita lihat roda depan. Roda depan tuh saja suspensinya khasnya BMW GS ya, dia tipenya telelever. Jadi memang ada asnya di depan kayak teleskopik biasa, tapi sebenarnya peredamnya ada di bagian dalam teman-teman. Jadi ada kayak monoshock di dalam, di tengah-tengah, dan ini ada kayak lengannya ya buat dudukan, yang ini tertumpu di bagian ini kayak segitiga bawahnya. Nah, jadi ini peredamnya di tengah, atasnya tuh saja menempel di sasis. Dan ini tuh saja sudah elektronik ya, jadi redamannya bisa diatur, bisa disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan riding mode-nya. Jadi fleksibel banget, canggih banget suspensinya. Nah, sementara untuk rodanya, pastinya motor adventure ringnya 19 inci teman-teman, dan pakai pelek jari-jari, ini kerennya. Tapi walaupun jari-jari dia sudah cubles ya bannya ya, karena nih jari-jarinya nancepnya bolongannya di pinggir, jadi bannya cubles. Dan ini bannya pakainya Bridgestone Badleg Adventure teman-teman. Ukurannya 120/70 ring 19. Lumayan lebar, nggak kayak kompetitornya ya. Misal kayak Africa Twin kan lebarnya cuma 90, kecil banget. Kalau ini tetap lebar, khasnya sebuah big bag ya. Nah, untuk remnya tentu saja ganda semi floating, dikawal kaliper Brembo 4 piston di setiap sisi sehingga totalnya ada 8 piston, dan pastinya sudah ada ABS-nya. Untuk spatbornya cuma plastik hitam gini, plastik PP ya. Sederhana banget, tapi finishingnya dibikin lumayan mulus dan tentu saja menempel di bagian bottom shocknya. Dan ini ada mata kucing di sisi sini. Oke, kita sekarang naik ke atas, kita lihat dulu di area stang. Nah, ini stangnya teman-teman, tentu saja model fat bar ya, itu gendut banget tengahnya, dan ini finishingnya cat doff gitu. Lalu saklar ya, kita lihat di kanan dulu. Ini ada beberapa tombol, ada engine cut off dan starter jadi satu, ada tombol riding mode, dan ini ada tombol pemanas hand grip. Nah, gasnya tuh saja sudah red by wire, dan yang unik di sini ada nih SOS teman-teman.
Tapi ini SOS-nya berlakunya buat di Eropa sana ya, di negara asalnya nih. Kalau di sini kayaknya nggak kepake nih. Walaupun dipencet ya akan datang bantuan ya kalau mendadak. Terus handle remnya ada setelannya. Cuma ini bentuk lekukannya kayak tajam banget di sini ya. Dan ini tabung minyak remnya khasnya GS begini. Lalu kemudian kita lihat di stang sisi kiri panel saklarnya ini lebih banyak ya pastinya. Di sini ada multi controller ya buat milih di menu di speedometer naik turun dan geser kanan kiri. Ada tombol menu naik turun. Ada ini buat setelan suspensi nih buat yang dynamic ESA yang buat nyetel suspensi yang baik depan maupun belakang disesuaikan dengan beban dan riding mode bisa disesuaikan juga ya. Lalu ada tombol sen, ada klakson, ini ada hazard dan ini ada cruise control teman-teman. Nah di depan ada juga tombol passing dan jauh dekat. Handle couplingnya ini juga bisa di setel dan couplingnya sudah hidrolis. Oke, kita ke tengahnya, kita bisa lihat ini sudah pakai keyless teman-teman. Nah, ini anak kuncinya begini dan sebenarnya di sini memang ada kompartemen buat naruh kunci ya. Nah, ini keylessnya ada logo BMW, cakep ya. Dan ini tetap ada anak kuncinya. Ini salah satunya untuk buka kunci ini nih, yang buat GPS ya. Di sini bisa nyolok. Kemudian kita coba nyalakan aja. Kita lihat panel speedometernya. Oke. Ini tombolnya di sini, knopnya buat nyalain on off-nya. Tekan, maka panel instrumennya yang full digital TFT dan cukup gede ini akan menyala. Nah, sudah ada langsung muncul GS dan tampilan standarnya defaultnya begini nih. Ada tachometer gede, lalu di tengahnya ada speedometer, kanannya ada gear position, ada jam, ada suhu sekitar, ada trip meter, ada odometer, ada riding mode-nya. Nah, riding mode-nya ada apa aja ya? Ada road, ada enduro, ada eco, dan ada rain. Kemudian kalau kita masuk ke dalam menunya, ini sih banyak banget ya. Ada My Vehicle, ada navigation kalau udah terhubung dengan aplikasi smartphone, ada media buat mengontrol musik, ada telepon, ada juga masuk ke setting. Gitu. Asik ya, warnanya itu cerah banget. Nah, di atasnya ini tadi untuk masang GPS teman-teman. Di sini dudukannya nih ya. Gitu. Nah, di sisi kanan panel instrumennya ternyata juga ada USB teman-teman di sini nih. Jadi bisa buat ngecas smartphone maupun GPS ya. Oke, kita lanjut lihat ke belakang ya. Ini tangki bensinnya yang gede banget. Jadi K51 ini yang versi buat touring jauh-jauh ya, makanya tangkinya gede banget. Ini 30 liter teman-teman kapasitasnya. Nih, jadi kalau motor adventure beneran memang bodinya besar ya, area tangkinya. Ini karena bener-bener buat menampung bahan bakar yang banyak. Nah, ini sudah keyless ya, itu saja. Selama kuncinya terdeteksi, maka tinggal ditarik aja, maka tutup tangki akan terbuka. Nah, oke. Kalau mundur ke belakangnya, nah ini joknya cukup mungil ya. Warnanya ada dua, warna birunya yang di sisi depan sama dengan bodinya, biru tua gitu. Sementara belakangnya ada warna putih dan terdapat emblem GS. Nah di belakangnya juga ada behel yang bahannya besi dan bisa juga sebagai dudukan sekaligus buat top box. Kemudian di kanan kirinya untuk tipe yang adventure ini sudah ada dudukan buat pannier teman-teman. Bahkan menyambung ya, muter ya. Jadi lebih kokoh, ini kokoh banget asli bawaan ya, kuat banget. Oke, kita turun bawahnya dulu, kita lihat roda belakang. Nah, roda belakangnya ini tuh saja khas GS ya, dia lengan ayun tunggal karena pengantaran tenaga dari mesin dia pakai gardan teman-teman. Nah, ini sisi kanannya kosong gini, tentu saja juga jari-jari, dan ini ring 17 teman-teman, dan dibalut ban berukuran 170/60 ring 17. Nah, sementara untuk remnya, tentu saja cakram di sisi kiri. Kita lihat sini. Ini kalipernya Brembo 2 piston. Dan nih lihat ya. Gardanya nih, modelnya keren. Di sini ada kayak link juga, jadi bisa main sedikit. Dan untuk mencegah lumpur naik ke atas, karena tadi di spatbornya cukup mungil banget, ini ada mudguard di sini ya. Ya, jadi lumpur akan tertahan di sini. Nah, tadi belum ngomongin ini, naik dulu ke atas sedikit. Lampu rem dan lampu sennya bisa kita lihat. Warnanya sekilas silver bening gitu ya, terus ornamen merahnya tuh cuma sedikit. Nah, kalau dinyalain kayak gimana sih? Kita lihat ya. Wih, ternyata kalau udah nyala terang banget ya. Dan yang bagian lampu sen pun ikut nyala nih. Ternyata ini bukan cuma untuk lampu sen, tapi juga untuk lampu kayak DRL-nya ya. Coba kita nyalakan kalau sennya menyala. Nah, ternyata di dalamnya lancip. Keren banget ternyata. Cakep, cakep. Oke, kita lanjut lagi. Balik ke area roda. Nah, sementara untuk suspensinya, tuh saja monoshock ya di bagian belakang ini. Dan ini
ada fitur yang namanya Dynamic ESA ya. Jadi redamannya bisa disesuaikan dengan beban maupun gaya berkendara. Ini tinggal pencet-pencet tombol yang tadi di stang, maka karakternya akan berubah ya. Baik itu preloadnya jadi kayak ambles gitu, kalau dibuat sendirian, dan sampai ke ribbon kompresnya itu bisa berubah. Enak banget kalau naik gini. Dan ini nih ada sensornya di sini nih, dia yang akan membaca gerakan roda belakangnya. Dia pinter ya kadang baca ya, kadang di lintasan yang berantakan ya, yang jalannya nggak rata, itu bisa otomatis jadi empuk, tapi ketika ini terbaca jalanannya mulus, dia otomatis akan sedikit mengeras. Jadi canggih lah, enak banget naik motor ini. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke lihat sisi kanan. Tadi belum lihat sisi kanan. Nah, di sisi kanan kita bisa lihat knalpotnya yang ternyata dari Akrapovic, yang bentuknya buset, lonjong, lebar banget, lalu di ujungnya agak mengecil dan di bagian ujungnya ada ornamen karbon dan lubangnya ada 2 atas bawah. Kemudian di depannya ini buat cover yang katup ya, jadi kalau moge rata-rata ada gini, ada katupnya ya, jadi di putaran rendah katupnya menutup, jadi buangannya nggak terlalu plong, tapi di putaran atas dia akan terbuka jadi lebih blong gitu ya. Nah ini di cover karbon, jadi kesannya lebih sporty. Kemudian mesinnya, oke kita ngomongin mesinnya. Mesinnya ini 2 silinder boxer ya, khas BMW GS seri R terutama, karena seri R itu memang untuk yang mesinnya boxer. Nah ini 2 silinder tiduran, ini kapasitasnya 1254 cc. Ini kerennya adalah ada teknologi shift cam ya, jadi cam in-nya itu buat putaran rendah dan putaran tinggi ada beda lobe-nya. Jadi ketika putaran rendah biar tetap hemat, pakai yang liftnya rendah, tapi putaran tengah ke atas pakai lift yang tinggi, sehingga tenaganya lebih besar maksimal. Walaupun kenyataannya ya, waktu saya ngetes yang K50 ya, basic mesinnya sama sebenarnya, ketika dipakai riding touring itu RPM-nya nggak pernah lewat dari 4000, jadi shift cam-nya jarang bekerja. Itu pun powernya udah enak banget. Gitu teman-teman. Nah ini tenaganya lumayan besar ya, sekitar 136 HP dengan torsi 143 Nm. Buat touring, buat adventure itu berlebihan banget lah. Lebih-lebih banget gitu, nggak pernah kurang gitu tenaganya segede itu. Kemudian kerennya mesin ini adalah dengan konfigurasi tiduran, ini ternyata menyumbang ini keseimbangan teman-teman. Jadi karena mesinnya tiduran ke kanan kiri, ini keseimbangan GS ini enak banget. Jadi buat pengendalian ini jempolan banget teman-teman. Jadi balance banget gitu mesinnya. Motornya tuh rasanya tuh jadi stabil banget teman-teman dengan mesin begini. Dan keunggulan lainnya adalah minim panas. Karena kita waktu riding tuh nggak mengangkain mesin ya. Mesinnya tuh di sisi depan di bawah. Jadi kita tuh lebih nyaman. Nggak ada cerita bagian paha kepanasan karena dari panas mesin maupun dari radiator, kan ini nggak. Gitu, asik banget. Dan ini mesinnya kerennya adalah ternyata sudah banyak pakai option 719 teman-teman. Jadi ini cover cylinder head-nya sudah pakai, begitu juga bagian yang cover yang bagian gearbox sisi depan ini juga udah pakai option 719. Sebenarnya ini opsi ya, jadi nggak wajib, ini tergantung pas pembelian pemesanan mau pakai yang ini atau standarnya gitu. Oke, kemudian di sisi depan kita bisa temukan di sisi atas ini adalah di balik short tankinya ini terdapat radiator ya, di kanan kiri split gini ya, ngumpet di sini. Dan uniknya adalah yang ada kipasnya cuma yang sisi kanan teman-teman, jadi yang kiri nggak ada kipas ya, extra fan-nya cuma di sebelah. Dan karena ini versi yang adventure nih, lihat sudah ada bawaannya, sudah ada frame guard ya, termasuk engine guards ya, jadi ketika apes terjatuh ini bodi dan mesin sudah terlindungi. Nah, ini kuat banget loh nih. Dan ini juga sebagai dudukan buat fog lamp ya teman-teman di sini nih. Nah, gitu. Oh ya, tadi yang juga sudah bawaan dari yang versi adventure adalah ini nih. Handguard juga sudah jadi bawaan motor. Jadi nggak perlu nambah-nambah lagi. Nambahnya paling kalau perlu pannier ya maupun top box. Kalau mau jalan jauh, mau nggak pulang seminggu atau lebih, tinggal tambah pannier. Oh ya, ada satu detail menarik tadi belum kasih lihat. Balik sini ke tengah, yaitu di area footstep. Footstepnya tuh saja udah bergerigi gini ya, jadi kalau lagi masuk ke jalanan lumpur nggak takut licin. Yang unik adalah ini nih, handle remnya nih. Ternyata model tumpuk, jadi lebar banget ya. Pasti biar nggak khawatir pas ngerem di waktu kondisi sepatu kotor nggak akan licin ya, tetap bisa ngerem. Gitu teman-teman. Nah, gimana sih posisi berkendaranya di R1250 GS ini? Nah, dengan tinggi jok 860 mili, jadi ini versi yang standar ya, bukan yang low suspension.
Buat saya yang tingginya 173 cm, lihat. Jinjit banget teman-teman. Kalau kedua kaki turun, karena emang tinggi ya. Jadi kalau mau turun sebelah aja, gini. Nah, jadi nyaman. Kemudian posisinya tentu saja khas motor adventure, stangnya lebar, tinggi, tentu saja biar nyaman ya. Ini mantep banget, enak banget. Dan kalau kita lihat ke bawah nih, kelihatan gede banget nih area tankinya teman-teman. Memang lebar banget. Sebuah motor adventure yang sebenarnya ya. Kemudian, oh ya, waktu meraih stang nih tadi ada satu tombol yang ketinggalan teman. Jadi di tombol sebelah kiri itu dekat yang dudukan spion ada satu tombol lagi untuk tombol fog lamp teman. Coba kita nyalain ya. Sekalian mau kita dengerin suara mesinnya. Tadi ternyata khasnya motor mesin boxer ya. Waktu pertama dinyalain itu ada goyang dulu ke kanan kiri. Tapi setelah itu halus. Suaranya ternyata lumayan keras ya, agak-agak keras gitu, nggak terlalu ngebas, ada agak dengung-dengung kerasnya. Nah ini masih cold start, sekarang posisinya sekitar 1200 rpm, perlahan dia akan turun. Coba kita geber dikit-dikit ya. Wah, fog lampnya udah nyala teman-teman, berarti bener nyalain fog lamp harus posisi mesin nyala. Unik nih, kalau digeber di tempat itu kerasa ada goyang-goyangnya nih. Kerasa loh, agak yut-yut gitu. Suaranya lumayan empuk, 2 silinder, mesinnya cukup halus. Enak-enak. Nih teman-teman, ketika kontak posisi on ya, atau mesin dinyalain itu suspensinya akan karakternya sesuai dengan settingannya ya. Ini di setting dinamik, empuk ya. Tapi ketika kita matikan kontak, dia akan berubah mati nih, nggak bisa dihinjot. Canggih kan? Makanya seperti tadi saya bilang, suspensinya bisa menyesuaikan diri, otomatis gitu. Nah itu dia teman-teman, kita lihat bareng dari BMW R1250 GS Trophy Adventure. Nah, kalau berminat, teman-teman bisa menebusnya, membelinya di Two Wheeler by Glamour Auto Boutique yang ada di Pondok Indah. Jadi ini importir umum yang menyediakan motor-motor macam-macam lah. Teman-teman butuh apa aja bisa pesan ke sini. Salah satunya yang terbaru ya ini K51. Harganya, nah ini ternyata bandrolnya 960 juta off the road ya. Jadi kalau jadi off the road tambahin sekitar 10-11%. Gitu. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai lem kalau motor. Satu lagi, jangan lupa mampir ke www.otomotifred.com.